Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembacaan dari kitab Ashru Wasaya li Quwwatil Hifdzi wa Iladin Nisyan. Dan kita telah sampai kepada wasiat yang ke-6, anjuran bermudzakarah, yaitu mengulang-ulangi ilmu yang telah dipelajari. Apakah sendirian atau bersama dengan yang lainnya. Dan termasuk di antara faedah apabila seorang bermudzakarah bersama dengan yang lain, saling memberikan faedah. Kadang-kadang kita lupa, lalu kemudian ada yang mengingatkan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui, kemudian ada yang memberikan tambahan ilmu. Lalu beliau melanjutkan, hafizallahu ta'ala, wa kana jama'atun minas salafi yatadzakaruna as-sa'ati at-tiyal. Adalah segolongan dari para ulama salaf, mereka bermudzakarah berjam-jam lamanya. Nah, mereka sampai bertahan untuk duduk demi mendapatkan faedah pada saat bermudzakarah. Qala Adz-Dzahabi fi Tarikh al-Islam, berkata Adz-Dzahabi dalam Tarikh al-Islam, qala al-Marrudhi, berkata al-Marrudhi, salah seorang di antara murid al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kalau disebutkan dengan zal sebelum ya, bukan zai, maka dibaca al-Marrudhi, nisbah kepada marrud. Tapi kalau disebutkan zai sebelum ya, maka dibaca Marwazi, nisbah kepada Marwa. Berkata Adz-Dzahabi dalam Tarikhul Islam, qala al-Marrudhi, berkata al-Marrudhi, sami'tu Abu Abdillah yaqul, aku mendengarkan Abu Abdillah, yang dimaksud adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kuntu udzakiru Waqi'an bi hadits Ats-Tsauri, aku bermudzakarah bersama dengan Waqi', mengulang-ulangi hadis yang datang dari jalannya Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Wa kana idza shalla al-'isha al-akhirah kharaja min al-masjid ila manzilihi fa kuntu udzakiruh. Maka beliau, apabila beliau telah mengerjakan salatul isya, maka beliau keluar dari masjid menuju ke rumahnya, maka aku pun bermudzakarah dengannya. Fa rubbama dzakara 19 ahadits fa ahfadhuha, terkadang beliau menyebutkan 19 hadis, maka aku pun langsung menghafal hadis-hadis itu. Fa idza dakhala qala li ashabul hadis amilla alaina fa umilluha alaihim. Maka apabila beliau telah masuk ke dalam rumahnya, maka ashabul hadis, ya, para penuntut ilmu hadis mengatakan kepadaku, kepada Imam Ahmad rahimahullah, amilla alaina fa umilluha alaihim, buatlah kami bosan, maka aku pun membuat mereka itu bosan. Maksudnya duduk bareng berjam-jam untuk dibacakan hadis-hadis yang telah dia dapatkan dari Waqi' rahimahullah ta'ala, untuk dibacakan kepada mereka, bermudzakarah bersama dengan mereka, dan mereka rela untuk duduk berlama-lama demi mendapatkan faedah ilmiah. Wa qala al-Khallal, berkata al-Khallal, haddatsana Abu Ismail at-Tirmidzi, telah memberitakan pada kami Abu Ismail at-Tirmidzi, sami'tu Qutaibah bin Sa'id yaqul, aku mendengarkan Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata, kana Waqi'un idza kanat al-'atamatu yansarifu ma'ahu Ahmad bin Hanbal, adalah Waqi' bin al-Jarrah, apabila di waktu Isya, maka beliau balik bersama Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Fayaqifu 'alal babi fayudzakiruhu, lalu kemudian berhenti di depan pintu, lalu beliau pun bermudzakarah. Beliau pun bermudzakarah bersama dengan Waki'. Fa akhadha Waqi'un lailatan bi'idadatil albab. Maka pada satu malam, jadi ini rupa-rupanya merupakan kebiasaan. Setiap kali sesudah Isya, Imam Ahmad mengikuti Waki' bin Jarrah, lalu kemudian bermudzakarah, mengulang-ulangi hadis-hadis yang telah diriwayatkan. Maka satu ketika, satu malam, Waki' sambil beliau memegang idadatai albab, dua kusennya pintu itu. Beliau memegang kedua kusen pintu. Nah, ini beliau bersandar di situ. Tsumma qala, sambil beliau mengatakan, "Ya Abu Abdullah, uridu an ulqi 'alaika hadits Sufyan." Wahai Abu Abdullah, maksudnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Aku ingin menyampaikan kepadamu hadis Sufyan. Qala, kata Imam Ahmad, "Had, ayo sampaikan." Qala, lalu kemudian Waki' mengatakan, "Tahfadz an Sufyan an Salamah ibni Kuhail kada?" Apakah kamu menghafal, mengingat hadisnya Sufyan yang diriwayatkan dari Salamah bin Kuhail demikian? Qala, kata Imam Ahmad, "Na'am, haddatsana Yahya." Iya, saya hafal itu. Telah memberitakan pada kami hadis itu Yahya. Fayaqul Salamah kada wa kada. Ya, lalu kemudian Waki' mengatakan dalam riwayat Salamah demikian dan demikian. Fayaqul, lalu kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan haddatsana Abdurrahman, telah memberitakan pada kami Abdurrahman. Mungkin yang dimaksud beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi. Fayaqul wa an Salamah kada wa kada. Dan dari jalur Salamah demikian dan demikian. Yani mudzakarah, mengingat riwayat-riwayat jalur sanad. Fayaqulu, lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Anta haddatsana hatta yafrugha min Salamah." Engkau yang telah memberitakan pada kami dari Salamah sehingga selesai jalur-jalur riwayat yang datang dari Salamah ibnu Kuhail. Jadi disebutkan jalurnya. Datang dari Sufyan, datang dari Yahya, entah yang dimaksud Yahya bin Sa'id al-Qattan atau Yahya bin Ma'in. Datang dari Abdurrahman, mungkin yang dimaksud Abdurrahman bin Mahdi. Nah, kemudian juga datang dari jalur Waki'. Fa yaqulu Ahmad, lalu Ahmad gantian bertanya, "Fatahfadzu an Salamah kada wa kada?" Kalau kamu hafal enggak riwayatnya Salamah diriwayatkan dari jalur ini, jalur itu? Fa yaqulu Waki' la. Adapun Waki' mengatakan, "Oh, saya enggak tahu itu riwayat." Tsumma ya'khudhu fi hadithi syaikhin. Kemudian dia pun mulai mengambil hadis syekh demi syekh. Yani satu syekh diambil riwayatnya, kemudian diambil lagi dari jalur yang lain, kemudian diambil lagi dari jalur yang lain, dan begitu seterusnya. Mudzakarah. Nah, dan mudzakarah pada zaman dahulu, ya, mereka juga punya waktu untuk mudzakarah tentang perawi-perawi yang seperti ini. Yang mungkin pada zaman sekarang, ya, hampir kita tidak mendapatkan ada majelis mereka bermudzakarah perawi. Jalur sanad dari yang datang dari hadis ini, gimana kalau dari jalur ini, hadis ini datangnya dari berapa jalan. Nah, ini kebiasaan para ulama dahulu. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian para ulama dahulu mereka menghafal terkadang satu hadis, satu matan hadis, mereka menghafal dari sekian jalur. Nah, kata Abu Zur'ah rahimahullah taala ketika menyebutkan hafalannya Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan kana yahfazu alfi hadis. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Yang dimaksud 1.000.000 hadis yaitu dengan jalur-jalurnya, jalur sanadnya yang datang dari berbagai jalan. Nah, kekokohan ilmu mereka dan seringnya mereka bermudzakarah, ditambah lagi lingkungan mereka yang mendukung, dan mereka jauh meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka ini semua yang memberikan dukungan kepada mereka, ditambah lagi tentu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa ala telah membukakan hati-hati mereka untuk menerima ilmu. Falam yazal qa'iman hatta ja'atil jariyah faqalat qad tala'al kawkab atau qalat az-zahrah. Maka terus dalam keadaan berdiri di depan pintu itu sampai datang seorang wanita muda, ataukah yang dimaksud jariyah itu budak wanita.
lalu kemudian dia mengatakan telah muncul bintang, atau dia mengatakan telah terlihat bunga, menunjukkan saking lamanya mereka, ya, saking lamanya mereka berdiri di depan pintu itu, terus mereka berbicara tentang hadis-hadis, tentang riwayat-riwayat, tentang jalur-jalur sanad yang ini memberi faedah. Kemudian Imam Ahmad juga menambahkan faedah yang tidak diketahui oleh Waki', sampai wanita ini mengabarkan telah terbit bintang, ada yang mengatakan telah, atau ada yang meriwayatkan telah terlihat bunga. Nah, ya, dalam artian ini menunjukkan demikian lamanya mereka berdiri di depan pintu tersebut. Wa qala Abdullah qala li abi, Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata kepadaku ayahku. Abdullah ini termasuk yang meriwayatkan Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Di antara anak-anak Al-Imam Ahmad yang masyhur sebagai muhaddits, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang lainnya juga bernama Saleh bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Namun Abdullah ini yang juga banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya dan menjadi perawi Musnad. Wa qala Abdullah qala li abi, ayahku berkata kepadaku, khudh ayya kitabin syi'ta min kutubi Waki'. Ambil kitab yang mana saja yang kamu inginkan dari kitab-kitabnya Waki', yaitu hadis-hadis yang di dalamnya terdapat, atau kitab yang di dalam terdapat hadis-hadis dan riwayat dari Waki'. Fa in syi'ta an tas'alani 'anil kalam hatta ukhbiraka bil isnad. Kalau kamu mau, saya akan kalau kamu mau, kamu yang bertanya kepadaku tentang matannya, sehingga saya akan mengabarkan kepadamu tentang sanadnya. Maksudnya anaknya itu dikatakan, kamu sebutkan matan, saya akan menyampaikan padamu sanadnya. Hadis ini, ucapan ini, sabda Rasulullah ini, itu datangnya dari jalur ini. Nah, mudzakarah. Wa in syi'ta bil isnad hatta ukhbiraka 'anil kalam. Kalau kamu mau, kamu yang menyampaikan sanad, nanti matannya saya akan menyampaikan. Ya, ini dalam bentuk mudzakarah. Nah, subhanallah. Jadi Al-Imam Ahmad mendidik anaknya di atas amalan yang seperti ini. Jadikan anaknya itu cinta kepada hadis, semangat untuk mengulang-ulangi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha manqulu Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Selesai apa yang telah dinukilkan oleh Adz-Dzahabi. Qala Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, berkata Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq, qumtu ma'a ibn al-Mubarak lailatan baridatan liyakhruja minal masjid. Suatu ketika aku berdiri bersama dengan Abdullah bin Mubarak pada satu malam yang dingin untuk keluar dari masjid. Fadzakarani 'inda al-bab bi haditsin fadzakartuh. Maka beliau pun mengulang-ulang murajaah hadis bersamaku di dekat pintu. Ya. Mungkin yang dimaksud dekat pintu masjid. Beliau bermudzakarah hadis bersamaku, disebut-sebutkan hadisnya, lalu aku pun mengulang-ulang hadis tersebut kepadanya. Fama zala yudzakiruni hatta ja'a al-muadzin wa udzina lil fajri, atau wa adzana lil fajri. Maka terus beliau bermudzakarah, ya, mengulang-ulangi riwayat kepadaku hingga datangnya muadzin, lalu kemudian mengumandangkan adzan yang menunjukkan telah masuknya waktu subuh. Jadi bayangkan dari Isya terus berdiri, ya, saking tahannya mereka, tanpa terasa datang muadzin mengumandangkan adzan subuh. Nah, menunjukkan lamanya. Dan itu yang zahir juga yang dimaksud dalam riwayat sebelumnya ketika Al-Jariyah mengabarkan kepada mereka bahwa bintang telah muncul, yakni yang zahir menunjukkan bahwa fajar telah masuk. Nah, karena fajar telah masuk sehingga bunga-bunga tersebut telah terlihat, yang menunjukkan bahwa suasana sudah mulai terang. Wa rawa Abu Khaythamah fi Kitabil Ilm an Abdurrahman bin Abi Layla qala, diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam Kitabul Ilmi
Dari Abdurrahman bin Abi Layla beliau berkata, "Ihya'ul hadits mudzakaratuhu fadzakiruh." Cara menghidupkan hadis adalah dengan mengulang-ulangi hadis tersebut. Maka bermudzakarahlah kalian. Bermudzakarah, terus ulang-ulangi hadis apa yang telah kita hafal ya ikhwan. Meskipun kita tentunya tidak mampu seperti para ulama salaf dahulu yang telah menghafal sekian ribu hadis. Ya. Kita belum sampai kepada tingkatan itu tentunya. Nah, namun apa yang kita hafal alhamdulillah. Apabila kita menghafalnya, lalu kemudian kita memahami maknanya dan kita mengamalkannya, sambil kemudian kita senantiasa murajaah. Terus kita mengulang-ulangi apa yang telah kita hafal tersebut. Kita sudah menghafal Arba'in Nawawiyah misalnya. Maka usahakan pertahankan hafalan itu. Jangan setelah menghafal, ya sudah, hafalannya diterlantarkan begitu saja. Yang penting sudah pernah menghafal. Jangan. Usahakan apa yang sudah dihafal, pertahankan hafalan tersebut. Nah, gimana cara mempertahankannya? Ya, termasuk diantaranya dengan bermudzakarah. Ketemu dengan teman, tanyakan gimana hadis ini. Ini siapa sahabatnya? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Nah, dan begitu pula sebaliknya. Hidupkan majelis dengan ilmu. Faqala Abdullah bin Shaddad yarhamukallah, kam min hadithin ahyaituhu fi sadri qad kana mata. Berkata Abdullah bin Shaddad, semoga Allah merahmatimu, berapa banyak hadis yang telah aku hidupkan di dalam dadaku yang sebelumnya dalam keadaan mati. Ini sebelumnya dalam keadaan terlupakan, tidak teringat. Namun disebabkan karena mudzakarah, maka aku pun menghidupkannya kembali. Wa ansyada Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, Ibnul Mubarak menyebutkan di dalam syairnya, kata beliau, ma ladzati illa riwayatu musnadi qad qayyadtu bi fasahatil alfadhi wa majalisin fiha tahullu sakinatun wa mudzakaratu ma'ashir al-huffadhi نالوا الفضيلة والكرامة والنهى من ربهم برعاية وحفاظ لاذوا برب العرش لما أيقنوا أن الجنان لعصبة اللواظ. Nah, Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam salah satu syairnya, tidak ada kelezatan bagiku illa riwayatu musnadi, kecuali meriwayatkan hadis-hadis musnad. Yang dimaksud hadis musnad yang bersambung, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qujilat bi fasahatil alfadh, yang telah diikat dengan kefasihan lafaz, dengan kefasihan kata-kata. Sebab yang mengucapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki bahasa Arab yang fasih. Wa majalis fiha tahullu sakinatun, dan majelis-majelis yang di dalam majelis itu benar-benar seorang merasakan ketenangannya, merasakan sakinah. Wa mudzakaratu ma'asyiril huffadhi, dan senantiasa bermudzakarah, mengulang-ulangi hafalan bersama dengan para penghafal hadis riwayat. Nalul fadilata wal karamata wan nuha, sehingga mereka pun meraih keutamaan, meraih kemuliaan dan mendapatkan ilmu mir rabbihim bi riayatin wa hifadhi, dan itu semua datangnya dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Jalla wa ala. Ladu bi rabbil arsy lamma aiqanu, dan mereka pun menjauhkan diri dari segala kenikmatan, ya, dan mereka senantiasa berlindung dengan Rabbul Arsy, Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy, ketika mereka dalam keadaan yakin annal jinana li'usbatin lawadhi, bahwa surga itu hanyalah akan diraih oleh kelompok yang mereka senantiasa melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhbar wal qasas fi suwar mudzakarati salaf katsiratun jiddan. Berita-berita, kisah-kisah tentang bentuk para ulama salaf yang mereka menjaga ilmu, mengulang-ulangi ilmu, itu banyak sekali.
Wa man arada al-mazida falyuraji' kutub al-akhbar wa majami' al-huffaz wallahu al-musta'an. Barang siapa yang ingin tambahan ilmu tentang keutamaan para ulama salaf dalam muraja'ah mudzakaratul ilm, maka hendaknya dia kembali kepada kitab-kitab yang jelaskan tentang sejarah-sejarah para ulama, ya, dan kumpulan para huffaz, para penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disebutkan ini semuanya menjelaskan tentang metode yang pertama ketika seorang itu bersama dengan orang lain, yaitu saling memberi faedah baik dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu aqidah, atau dalam ilmu rijal, ilmu yang menjelaskan tentang keadaan para perawi-perawi. Yang kedua, wa tariqatu ats-tsaniyatu ma'al ghair. Adapun metode yang kedua, apabila seorang bermudzakarah bersama dengan orang lain, aqdu majalisit tahdits, membuat majelis dibacakannya hadis-hadis. Nah, kalau yang seperti ini hanya satu orang saja yang berbicara. Beda dengan metode yang pertama. Kalau metode yang pertama duduk bareng membahas satu masalah lalu saling memberikan faedah. Ya, saling memberikan faedah. Tapi cara yang kedua ini, metode yang kedua ini murni seseorang membuat majelis untuk dibacakan hadis-hadis, lalu kemudian yang lain mendengarkan, satu orang yang membaca. Itu disebut dengan majalisut tahdits, majelis-majelis untuk membacakan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatud durus, membuat pelajaran-pelajaran, ya seperti ini. Wa tahditsu bil mahfuz, atau ya membacakan apa yang telah dihafal. Wa hadza sayati, dan ini akan datang pula penjelasannya. Jadi ini adalah dua metode yang disebutkan oleh beliau bagi seseorang ingin mengulang-ulangi ilmunya bersama dengan yang lain. Hadir di majlisul ilm. Sebab hadir di majelis ilmu kita akan mendapatkan sekian banyak faedah-faedah, atau apa yang telah kita ketahui namun kita telah lupa, maka butuh untuk diingatkan. Cara mengingatkannya adalah dengan menghadiri majalisul ilm. Amal mudzakaratu ma'an nafs. Lalu cara yang kedua, bagaimana cara bermudzakarah bersama diri sendiri tanpa orang lain? Kata beliau, fatakunu bitakrari al-mahfudhi aktsara min marrah, yaitu dengan cara mengulang-ulangi apa yang telah dihafal, terus diulang-ulangi lebih dari sekali. Jangan putus asa dan jangan merasa bosan ketika mengulang-ulangi pelajaran itu. Nah, diulangi pelajaran, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kapan saja. Ketika kita sudah menghafal ayat atau kita menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan kesempatan-kesempatan kita, manfaatkan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pada saat kita berjalan, kita bisa murajaah hadis. Pada saat kita sedang berbaring, kita bisa mengulang-ulangi murajaah Al-Qur'anul Karim. Pada saat kita duduk, berdiri, dan yang semisalnya. Memungkinkan bagi seseorang untuk mengulang-ulangi apa yang telah dihafalnya. Nah, termasuk juga di antaranya, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, manfaatkan kesempatan antara waktu salat atau antara azan dan iqamah. Ya. Apabila seorang sudah mendengarkan azan, sudah siap-siap berwudu. Naam. Ya, kalau seorang sebelum dikumandangkannya azan dia telah siap di masjid, masya-Allah. Lalu kemudian mengambil tempatnya di shaf yang paling afdal adalah shaf yang pertama. Dia duduk lalu kemudian menyibukkan dirinya menghafal atau mengulang-ulangi bacaan Al-Quran. Nah, ini adalah kebaikan sampai menunggu waktu isya, waktu salat, iqamatus salat. Nah, para tulab, anak-anak santri, ya, kalau misalnya sudah duduk di majelis di shaf, jangan sibuk ngomong dengan yang lain, ngobrol. Ya, cari teman, ngumpul di situ. Jangan memisahkan diri kemudian mencari kesibukan sendiri. Duduk
ambil mushaf Al-Quran Karim, baca Al-Quran, atau memperbanyak doa antara azan dan iqamah, atau menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran, itu lebih penting. Masyaallah rahimakumullah, daripada seorang sudah di majelis ingin mendapatkan kemuliaan lalu kumpul di situ ngobrol sehingga mengganggu yang lain. Nah, mengganggu yang lain disebabkan karena ributnya. Nah, ini hendaknya diperhatikan khususnya bagi para santri-santri yang kecil, ya. Kum. Yang ketawa ini. Kamu. Oh, siapa yang ngobrol? Yang kelihatan giginya. Waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, hendaknya kalian menjaga Al-Qur'anul Karim ini. Jaga terus, jaga hafalan kalian. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la huwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya hafalan tersebut sangat mudah untuk terlepas dari unta pada ikatannya. Dari unta pada ikatannya. Unta ketika diikat mudah untuk dia melepaskan diri. Nah, hafalan Al-Quran Karim jauh lebih mudah, lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat itu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Fa idza kana hadha ma'a kalamillahi ta'ala al-muyassar lidzikri fa kaifa bighairihi min kutubil ilm. Kalau ini bersama dengan firman Allah, padahal firman Allah Subhanahu wa taala itu dimudahkan untuk diingat dan dihafal, lalu bagaimana lagi dengan kitab-kitab ilmu yang lainnya, dengan hafalan-hafalan yang lainnya? Nah, lebih mudah lagi untuk terlepas, hilang dari ingatan. Fajadirun bi talibil ilmi ay yahtamma bi mahfuzatihi, maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan apa yang telah dihafalnya. Wa yaj'alu lahu wirdan yaumiyan yuraji'u fihi mahfuzatihi, dan dia menjadikan ada wirid tetap setiap hari yang dia mengulang-ulangi pelajaran yang telah dihafalnya. Jangan kemudian setelah dia menghafal sudah selesai urusan tidak lagi diulang-ulangi. Usahakan terus murajaah apa yang telah dihafal. Jadikan ada waktu dalam sehari itu kita murajaah apa yang telah kita hafal. Nah, murajaah. Jangan keenakan menghafal, terus menghafal. Masya Allah, fulan berapa juz hafalannya? Alhamdulillah, saya sudah 25 juz. Masya Allah, 25 juz. Coba baca amma yatasaalun. Oh, sudah lupa Ustaz. Nah, lalu kenapa lupa? Sudah lama enggak pernah dimurajaah. Subhanallah. Ini bala, musibah. 25 juz. Cuman kata 25 juznya aja yang dihafal, isinya yang enggak dihafal. Nah, kadang-kadang seperti ini, ya. Sebagian itu kadang bangga, ya, senang untuk mengalahkan yang lainnya, sehingga dikatakan bahwa si fulan mutafawwik, si fulan lebih tinggi hafalan, lebih banyak hafalannya. Setelah dites ternyata yang bisa dia hafal dengan baik paling 2 juz, 3 juz, yang lainnya bisa dianggap dia tidak menghafal. Ada orang-orang seperti ini keadaannya. Nah, untuk apa seorang membanggakan ana menghafal ini, ana menghafal itu, ana ini dan itu. Nah, lalu kemudian ternyata setelah dibuktikan tidak seperti itu. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang dia tidak diberikan dengannya. Dia mengaku hafal ini, hafal itu, tapi sebenarnya tidak. Nah, ini tasyabbu' bima lam yu'ta. Ya, mending seorang itu merendah, ya, wallahu alam. Nah, ya, paling saya menghafal cuman 1 juz, ya,
atau yang semisalnya. Nah, dalam artian hafalan yang mutqin. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala dengan penuh kerendahannya, dengan tawadhu'nya beliau. Apa kata beliau? Saya tidak menghafal Al-Qur'anul Karim kecuali surah Qaf. Ya subhanallah. Hampir kita enggak bisa percaya sebenarnya. Syekh Muqbil rahimahullah taala yang beliau kalau mengisi pelajaran, mengisi muhadharat, ya, tidak lepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sekali menyebutkan ayat itu tidak satu dua ayat, beberapa ayat yang beliau sebutkan, dan itu sering kali. Nah, murid-muridnya yang senior aja merasa heran, kagum kepada Syekh. Subhanallah, Syekh ini, ya, ibaratnya seperti komputer, ya, kalau ditekan tentang masalah ini, klik keluar semua. Nah, itu Syekh Muqbil rahimahullah taala, ya, merupakan satu keajaiban pada hakikatnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, hampir kita tidak percaya kalau beliau mengatakan saya tidak menghafal kecuali di surah Qaf saja. Lalu yang lainnya itu kemana? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nah, ini penting sekali seorang, ya, mementingkan untuk mengulang-ulangi hafalannya. Jadikan itu sebagai wirid. Wa khassatan ma kana min ummahatil mutunil ilmiyah. Lebih terkhusus lagi yang merupakan induk dari matan-matan ilmiah. Di sini disebutkan beberapa contoh. Al-Usulul Tsalatsah, Kitabut Tauhid, Al-Aqidatul Wasithiyah. Ini dalam pembahasan tentang tauhid, masalah aqidah. Ya. Ini penting hafal. Usulul Tsalatsah, Kitabut Tauhid, Al-Aqidatul Wasithiyah. Kemudian masuk Umdatul Ahkam. Ini dalam masalah hadis fikih. Kemudian Bulughul Maram. Kemudian Dalilul Talib. Ini masalah fikih, yakni berdasarkan urutan fikih tanpa tanpa menyebutkan hadis-hadis. Nah, matan fiqhiyah. Zadul Mustaqni'. Ini dalam fikih mazhab al-Imam Ahmad. Ar-Rahabiyah dalam ilmu warisan. Al-Jazariyah Tuhfatul Atfal dalam qiraah tajwid. Nukhbatul Fikr, Alfiyatus Suyuti dalam mustalahul hadis. Al-Waraqat, Mukhtasarut Tahrir dalam usulul fiqh. Manzuma Abi Bakar Al-Ahdal dalam qawaid fiqhiyah. Al-Ajurumiyah, Alfiyah Ibn Malik dalam ilmu nahwu. Al-Jawharul Maknun fil Balaghati wal Bayan. Manzuma Al-Albiri, Lamiyatul Ghazal, Daliyah Ibn Abdul Qawi dalam permasalahan adab. Ini beberapa contoh yang kata beliau yang wajib bagi seorang talibul ilm untuk tidak menelantarkan matan-matan ini untuk dihafal. Serius. Nah, wa qawaidul intilaq li talibil ilm, dan matan-matan ini merupakan kaidah bagi seorang penuntut ilmu untuk bertolak. Fahadhihi la yanbaghi an tunsa, maka matan-matan ini tidak sepantasnya dilupakan, terus diulang-ulangi, ya. Nah, dan yang terpenting dalam hal ini, ikhwan, bukan hanya sekedar menghafal, tapi dalam artian yang dimaksud hafalan di sini adalah dia betul-betul memahami isinya, memahami kandungannya, sehingga kapan dibutuhkan untuk dikeluarkan dari matan-matan tersebut sesuatu yang bisa dijadikan sebagai syahid, sebagai dalil, maka dia segera mengeluarkan. Sebab terkadang di antara mereka juga ada yang menghafal, Masya Allah, hafal Umdatul Ahkam, namun ketika disebutkan satu masalah misalnya, ya, apa dalilnya bahwa madhi itu najis, bingung dia, apa ya, nggak bisa. Ini yang tidak diinginkan sekedar menghafal seperti itu, tidak, tapi dia menghafal kemudian memahami kandungan dari hadis itu. Ketika dibutuhkan, dia segera keluarkan. Nah, yang menunjukkan bahwa madhi itu najis, ini dalilnya seperti ini. Nah, apa yang menunjukkan bahwa berbicara itu membatalkan sholat? Nah,
Kadang-kadang ada yang menghafal tapi tidak mampu untuk mengeluarkan dalil. Nah, maka yang penting adalah seorang ketika dia dibutuhkan, maka dia segera keluarkan. Oh, hadisnya seperti ini. Apa hukumnya? Membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Maka dia segera mengeluarkan, oh hadisnya seperti ini. Dan begitu seterusnya. Nah, ini yang betul-betul seorang itu dikatakan menghafal apa yang telah dihafalnya tersebut. Maka penting namanya mudzakarah. Wa ala ra'siha Al-Qur'anul Karim, dan yang terpenting adalah Al-Qur'anul Karim. Jangan melalaikan Al-Qur'an. Sibuk menghafal hadis tapi lupa Al-Qur'anul Karim. Wa kadza sairul mutunil ilmiyyah allati yahrisul ulama ala hifdhiha wa talqinha lit-tullab. Dan demikian pula matan-matan ilmiah yang lainnya yang mana para ulama sangat bersemangat untuk menghafalnya dan mengajarkannya kepada para penuntut ilmu. Wa yaqtanisu fi hifdhihi wa mudzakarati al-awqat al-munasiba lidzalik, dan hendaknya seseorang memanfaatkan waktu menghafalnya dan mengulang-ulangi pelajarannya waktu-waktu yang pas, yang sesuai bagi dia untuk dia mengulangi pelajaran itu. Qala Al-Khalil An-Nahwi, berkata Al-Khalil, salah seorang di antara ahli nahwu, wa asfa ma yakunu dhihnul insan waqtas sahar. Waktu sahar. Yang paling bersih dari pikiran manusia itu, paling tenang, paling nyaman di waktu sahur. Ya. Manfaatkan. Makanya kalau tidur jangan kebablasan. Manfaatkan. Terkadang ya ikhwan, subhanallah, itu sangat terasa. 1 jam sebelum tibanya waktu fajar, ya, 1 jam sebelum tibanya waktu fajar, disebabkan karena tenangnya masa-masa itu dan sangat mudahnya ilmu itu masuk, ya, itu bisa 2 kali lipat dari pelajaran yang mungkin kita bisa murajaah pada waktu-waktu yang lain, di siang hari misalnya. Kadang-kadang kita mampu 2 jam untuk mendapatkan itu, tapi kalau di waktu sahur bisa lebih cepat dari itu. Nah, disebabkan ketenangan, ya, kemudian seorang konsentrasi, sehingga memang waktu sahur itu adalah merupakan waktu yang dimudahkan, khususnya para thalabul ilm. Jangan sampai, ya, tiba adzan pertama masih dalam keadaan tidur, masih asyik dengan tidurnya. Nah, di antara adab seorang thalibul ilm, ya, jangan menjadi seorang yang menjadi ahli tidur, menjadi tukang tidur. Nah, sehingga orang mau tahu ini tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam apalagi. Nah, tinggal menunggu waktu subuh. Nah, yang seperti ini diperingatkan, dinasihati. Nah, kalau perlu ya ikhwan, saling berikan wasiat antara satu dengan yang lain. Ta'awun, saling bahu membahu. Nah, ya akhi, ana pengen bangun jam 2 malam, tolong bangunkan kalau antum sempat, atau katakan kepada yang sedang ngeronda, saya pengen bangun jam 1 malam, saya pengen bangun jam 3 malam misalnya. Ya, sesuai dengan kesempatan dan waktu yang memungkinkan bagi dia. Ya, ada waktu yang disisihkan untuk ibadah, ada pula waktu yang disisihkan untuk murajaah. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata Al-Khatib al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifdhi al-ashar. Waktu yang terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur. Thumma wasatun nahar, kemudian di siang hari, thummal ghadah, dan di pagi hari, ba'dal fajr, setelah subuh. Wa qala, dan beliau mengatakan, hifdzul laili anfa' min hifdzin nahar. Menghafal di waktu malam itu jauh lebih bermanfaat dari menghafal di waktu siang. Beliau juga mengatakan, wa afdalul mudzakara mudzakaratul lail. Sebaik-baik waktu untuk mengulang-ulang ilmu adalah mudzakarah di malam hari. Wa fil jumlah, kesimpulannya, kullama kana al-waqtu munasiban lil mudzakarah, kullama kana al-hifdz wal istidhkar aqwa. Setiap kali waktu itu sesuai untuk bermudzakarah, maka pada saat itu hafalan dan ingatan itu pun akan semakin kuat. Fala yufawwituhu talibul ilm ala nafsihi. Maka janganlah seorang penuntut ilmu itu menyebabkan dia meninggalkan waktu-waktu yang pas, waktu-waktu yang cocok tersebut untuk menghafal, untuk mengulang-ulangi ilmu. Jangan dia menelantarkan dirinya pada waktu-waktu tersebut. Alhamdulillah, dengan demikian selesai
yang kita bacakan dari wasiat yang ke-6 insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke wasiat yang ke-7. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.